kenapa rumahnya nempel sama tembok sama tetangga gitu? Nggak nempel sebenarnya teman-teman. Jadi karena kan sekarang lagi tren-tren padel kan. Jadi mau kita bikin lapangan padel di sini. Ini apa ini? Lift. Apakah dia akan dipasang? Gimana kesan-kesannya, Bel? Progres hari ini? Hari ini sih ya masih oke, cuman keadaannya bukan di progres. Keadaannya adalah di keadaan sosial saat ini. Alias for your information, hari ini adalah hari yang agak prihatin ya. Keadaan demo itu mau ada di Tangsel katanya. Jadi keadaan ini saat ini cukup tadi agak mencekam, cuman ya namanya juga kerja bangunan ya. Jadi kita nggak bisa berhenti, kita masih tetap ngecekin progres. Itulah alasannya salah satu kenapa teman-teman kalau rumah masih sama kontraktor. Jadi kalau ada keadaan kayak gini, ya udah jangan teman-teman yang datang ke daerahnya. Progres tetap berjalan. Ya, progres tetap berjalan. Nah, sekarang mungkin kita sharing kali ya. Kalau lagi keadaan tegang begini nih, masalah keamanannya. Gimana kita jagain anak-anak tukang ini supaya mereka nggak terprovokasi, terus habis itu materialnya juga aman. Jadi apa nih yang kita lakuin nih, Bang, supaya barang-barang ini masih tetap aman? Yang penting sih pagar proyek tetap dipasang, tukang Gembok ya? dikasih gembok. Terus itu juga kan polisi udah kenal orang-orangnya yang mana aja. Jadi kalau ada orang lain yang selain tim kita datang atau masuk, pasti dicegat. Sama tukang-tukang harus membawa yang biasanya bisa pakai cuma KTP-nya sih sama telang nih kepala proyeknya. Masing-masing tukang harus bawa KTP. Jadi kalau ada kenapa-napa mereka juga pas laporan di pos itu jelas dan boleh masuk. Itu satu. Yang kedua kalau barang-barang kita ngamaninnya gimana? Kemarin kan kita sempat ada mau pindahin stagger punya kita nih ke proyek. Nah cuman proyek cluster kita ini keadaan pagernya juga masih kebuka lah, masih 50% lah nih. Jadi ada karena keadaan kalau biasanya tuh kita masih taruh aja aman kan. Tapi kalau sekarang kayaknya harus tahan dulu. Jadi barang-barang itu kita simpan di yang pengamanannya tuh mumpuni gitu. Ya kalau besi kita kumpulin di tengah-tengah sini nih. Jadi kan otomatis orang mau ngambil pun nggak bisa, susah karena kehalang banyak scaffolding gitu. Ya. Jadi semuanya udah di dalam aja. Iya. Kalau kamu? Ih, ada apaan tuh? Lewat sini, nggak pernah lewat ya? Kalau kamu gimana, Dut? Melihat keadaan sekarang, apa yang kita lakuin kalau kita di proyek supaya masih tetap aman, tapi kalau keadaan genting kayak gini? Tahu, gue nggak bisa mikir. Gue ngerasa nih kegedean tuh. Kok jadi ngerasa kayak gitu? Tapi ya teman-teman ya, salah satunya adalah kita juga pasang CCTV tuh di situ tuh. Jadi kalau misalkan kita pun lagi nggak ada di tempat, kita tetap masih bisa lihat ada apa-apa nggak. Tapi tukang-tukang ini pun juga kita ingetin Jangan mudah terprovokasi. Itu kadang begitu hoax. Jadi tunggu kabar dari kantor. Informasi itu kita saring dulu di sini dan juga ya tetap jaga proyek kita. Hubungan kita sama tukang mesti baik supaya mereka kalau pas keadaan ini mereka juga mau berdiri di belakang kita juga. Tapi ya sekarang nih keadaannya ya beginilah, kita lagi mau persiapan buat pembersihan. Besi udah siap, jadi setidaknya material pun kita gak kalah dari tukang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba semuanya tutup, tukang masih tetap bisa jalan. Jadi tukang masih tetap bisa makan ya, ibaratnya gak libur. Kasian juga mereka udah jauh-jauh dari kampung, gak bisa kerja, kayak gini kan. Dan semua orang sekarang saat ini lagi online. Pekerjaan kita pun yang harusnya survei ke tempat orang, semuanya via online. Kita kerjain yang bisa kita kerjain dulu. Contohnya yang harusnya ngukur, kita minta denahnya dulu deh. Habis itu kita ngomongin desain dulu, diskusi. Nanti kalau keadaan udah membaik, barulah kita mulai ngukur, habis itu adjust lagi di desain. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita lagi ada di proyek. Yuk kita mau lihat ada apa hari ini. Jadi ini persiapan terakhir. 1 minggu lagi kita mau ngecor.
lantai apa namanya? Lantai 2. Lantai 1. Kan bawahnya basement. Oh, lantai 2 kok. Kalau basement beneran mah di bawah. Oh. Lautan Steger. Nih plastik cor, teman-teman. Nih bisa lihat, teman-teman. Jadi kalau metode yang kita pakai di sini itu bukan cor-coran miring habis itu ditambahin tangga. Biasanya kan kalau orang bikin tuh dibikin cor-coran miring habis itu ditambahin pakai bata ya. Bata. Kalau ini enggak, kita langsung cor biar bener-bener awet. Menyatu ya. Menyatu. Ayo naik. Pelan-pelan kok. Wih. Pelan-pelan. Hujan terus. Oh, udah naik semua nih. Udah naik semua. Nih, jadi kalau teman-teman lihat nih, di bagian bawah sini tuh udah dioliin tuh, makanya hitam-hitam. Sedangkan di sini nanti kita pakai plastik. Yang di sebelah sini, plastik cor semua. Supaya nanti kalau dibuka mulus. Licin. Ini apa ini? Lift. Apakah dia akan dipasang? Tentu tidak. Kemarin kita udah manggil lift Cibes mereknya yang udah datang ke sini. Hitung. Sampai lantai 3 aja minta 700 juta. Kalau tambah lantai 4, tahu berapa kok? 1. Wah, ayolah. Ya paling nggak 8,5 900 ya nggak? Iya. Aduh, gue bilang. Ntar aja lah, nunggu gua kayak kakek aja baru gue pasang. Saya paling nggak nanti kita akalin di interiornya supaya jadi apa? Supaya terlihat manis. Jadi kita bisa manggil orang ke bawah. Jadi tetap mau dimanfaatin voidnya. Jadi void aja lah. Oke. Ya, bener nggak? Benar. Tinggal tugas lo bikin yang gimana bagus supaya nggak kelihatan bego gitu. Bener nggak? Iya. Ya, jadi bisa gimana kayak pegangan gini. Nah, yuk sini yuk. Nah ini nih teman-teman, nanti bakal diplastikin kayak gini semua. Jadi ini kenapa balok-baloknya semua di atas, nanti bakal turun bareng-bareng. Sekarang lagi masangin kolom-kolom dulu, siap-siap kolom-kolom. Habis itu ya udah, nanti tinggal diturunin bareng-bareng. Oke, yuk di sini kita lihat lagi. Nih bisa lihat gak? Ini ada perbedaan ketinggian nih, ini sama ini. Ada perbedaan ketinggian. Ya. Kamar mandi. Bukan. Apa? Kamar mandi mau di sini kok. Mana sih? Kamar mandi di sini. Jadi ini adalah apa namanya? Teras. Oh iya, teras. Di sini kamar mandi. Kamar mandi mana? Iya benar, itu sepanjang itu kan teras. Sampai sana. Bentar. Ini rumah sendiri, gambar sendiri juga kan bingung juga. Bentar. Mana? Ini nih tuh. Nih beda nih kan. Ini lebih tinggi, itu lebih rendah. Bukan cowok. Ini kamar mandi ini kayaknya. Ini kecil amat ya. Saya ini sih. Ya itulah. Oh enggak, ini kamar mandi bener men. Bukan dong. Inilah nih. Hah? Tuh. Mana? Ini kan kamar mandi ya? Iya ini. Oh ya, ini kamar mandi 1, ini kamar mandi 2. Benar. Ini kamar mandi kamar ini kamar mandi buat semua orang. Iya. Ya kan? Powder room. Iya, kalau ini selasar, Benar. ya kan? Ya di sini nanti nih kok. Ini kan kamar tamu nih ceritanya. Iya. Kalau dari apa namanya? Ngelihat keadaan kayak gini mah kecil. Bener nggak lo? Tapi nanti kalau udah jadi, ini kamar tamu. Cuma kan kamar tamu paling yang pakai siapa sih? Nyokap gue, nyokapnya Belinda ya kan? Siapa lagi? Ya lu lah sekali. Nah, nanti di sini tuh mau gue jadiin kamarnya Belinda olahraga aja. Jadi ada macam-macam di sini lah. Multifungsi ya? Multifungsi di sini. Nah, banyak yang nanya tuh kemarin, Bang, tanah udah besar gitu katanya. Kenapa rumahnya nempel sama tembok, sama tetangga gitu? Nggak nempel sebenarnya teman-teman. Jadi, ini kan nanti di depan itu miring tuh, gitu kan. Nah, di sini tuh langsung rata. Jadi angin tuh lewat sini nih. Angin tuh besar, jadi nggak nempel sama tetangga. Bagian bawah ini aja yang nempel sebenarnya. Cuma lantai berikutnya itu udah nggak nempel gitu. Gudangnya doang ya? Gudangnya doang yang nempel. Kenapa gudangnya nempel ya? Karena gue butuh gudang besar. Karena pengalaman nih, kalau di umur gue gini, ini kan udah ngebangun rumah udah kedua kali ya. Ini rumah kedua gue ya benar. Yeah. Rumah kedua gue yang gue tinggalin gitu. Kalau bangun rumah orang sih, selama ini gue sebagai arsitek tuh udah pernah membangun ya, bukan menggambar ya. Yeah. Membangun berapa?
Berapa? 122 rumah. Banyak ya? Banyak ternyata. 122 rumah nih sepanjang karir gue ya. Tapi kalau rumah gue sendiri kan baru 2. Ini rumah gue pertama yang kemarin, nah ini rumah gue kedua. Nah, dari pengalaman rumah gue yang kemarin ada aja kan beli barang, budak kecil. Ya kan, akhirnya berantakan. Jadi sekarang gue bikin gudangnya itu benar-benar besar dan banyak. Ada gudang 1, ada gudang 2. Dan di setiap lantai nanti ada gudangnya. Emang buat nyimpen apa sih, Bang? Contoh nih. Temanya lagi Halloween. Udah beli barangnya, ya kan? Simpen di gudang. Gitu kan. Ya kalau misal lu rese gue potong-potong, gue taruh di gudang 1, gudang 2. Nah, ini kenapa selasar ini lebih besar nih? Ini selasar lebih besar kan? Jadi ini tuh selasarnya kamar ini kan. Teras lah ya. Teras, jadi dia lebih besar. Kalau itu emang fungsinya untuk jalan. Kalau ini emang dia lebih besar. Gue pengennya dulu begini. Di situ nanti ada taman-taman gitu. Taman-taman, ada pohon-pohon segala macem. Ini tamannya ini kurang lebih sekitar 100 meter persegi nih. Ya cukup lah. Karena gue hobi banget taman. Jadi gue pengen tamannya gue bagus. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di sini kelihatan. Ada kolom tuh 1. Ya kan? Ada kolom kan? Lihat nggak? Nah, itu tingginya tanahnya itu segitu. Jadi sebenarnya nggak curam ke bawah gini. Jadi dia lebih gitu. Jadi nanti dinaikin nih kurang lebih. Jadi nanti dari sini turun ke sini itu stepnya cuma 7 apa 6 gitu. 6 step ya? 6 step. Ngikutin Feng Shui kan, kalau nggak 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22. Gitu. Emang percaya Bang sama Feng Shui Bang? Bukan percaya, gue percaya apa nggak percaya, mau percaya nggak percaya. Kan banyak sebenarnya Feng Shui itu kan ini apa namanya? Kalau yang masuk logika gue percaya. Tapi tangga sebenarnya nggak masuk logika ya. Nggak masuk sih. Nggak masuk tanggal mau 23 ya kan. Tapi karena udah baca ya kan, jadi ya udah ikutin aja lah gitu doang ya. Ntar kalau nggak diikutin jadi kepikiran. Iya, nggak diikutin jadi kepikiran bener. Nah, ini nanti di atas sini ada void nih, gede. Kenapa ada void? Karena tepat di sini tuh nanti ada grand piano. Kenapa ada grand piano? Karena grand piano udah murah. Kemarin gue dapat di Topet tuh. Ada bekas ada rumah besar lah gitu. Yamaha G1 apa G3 gitu gue lupa. Cuma minta 60 juta sekarang. Waduh. Ya. Zaman gue kecil punya grand piano. Ya cuma pejabat doang. Iya. Ya. Nanti di sini tuh ada tembok kan kok tinggi, gitu kan. Gue pengen naruh pajangan yang nggak bisa dibeli sama semua orang. Apa tuh? Tapi belum dapat juga gue sih sekarang. Makanya bantuin dong teman-teman. Plakat YouTube yang warna emas. Itu tuh bantuin dong. Biar kita semangat. Nah ini udah diplastik-plastikin. Jadi kalau kita mau ngecor itu, kenapa harus dioli-oliin begini supaya nggak nempel sama si tripleknya, dibuka bisa mulus. Dan itu teman-teman bisa lihat kan, yang plastik-plastik itu diplastik-plastikin sampai sekarang juga belum dibuka. Jadi biar benar-benar kuat dan lembab terus si apa namanya kolomnya. Banyak yang kemarin nanya juga kenapa besinya duluan baru batanya. Karena emang sebenarnya metode yang benar begitu sebenarnya. Struktur duluan. Apalagi untuk rumah-rumah yang ukurannya cukup lumayan. Paling bagus begini. Ini udah gue bikinin kok. Jadi nih gue menyebutnya rumah ini adalah rumah 1000 tongkrongan. Tuh Cecil tuh dada tuh. Di sini. Ini kan naik nih, sini nih. Di sini tuh ada teras besar juga nih. Nah, teras besar sampai situ tuh. Ini pintu masuknya di sini. Pintu masuk kan di sini nih. Ya kan? Dari tangga situ ke sini. Ini pintu masuk sini. Iya benar. Ya, pintu masuk sini. Nah. Tuh, lu bisa lihat sebelah situ tuh. Pemandangannya dari teras ini adalah itu. Lapangan bulu tangkis dan ke sana. Lapangan tenis. Lapangan bulu tangkis, lapangan tenis sama danau. Enak ya? Hijau semua. Hijau semua. Dapetnya hoki juga nih tanah. Paling enggak tuh video yang kita bangun rumah ini penontonnya 50.000 3 kali. Ntar gue kasih tahu caranya gimana dapetin tanah harganya. Bener ya? Iya beneran. Nih, try. Kalau tadi kan tangga di situ bentuknya miring kan. Miring gini tuh maksudnya miring mulus. Kalau yang ini modelnya dia gini. Bener-bener expose. Nih lihat nih. Jelas? Mantap? Keren. Udahan deh. Nah teman-teman, sekarang kita udah di Siena 3 alias Siena Park Serpong. Bagus ya namanya? Bagus dong. Bagus ya? Itu Belinda yang bikin. Nah ini udah ada ininya nih. Got-gotnya. Sekarang tuh lagi nurunin itu batu
Makadam. Apa lu bilang? Makadam. Makadam. Apa sih? Ini sebenarnya teknologi yang nyiptain namanya McAdam. McAdam. Ya. Cuma kalau orang sini susah bacanya kan. Aja. Jadi Makadam. Gitu. Sebenarnya keren namanya McAdam. Gitu. Oke. Tim-tim marketing lagi ngurusin lihat-lihat mau siap-siap jual. Jadi kalau teman-teman tertarik pengen punya rumah di dekat stasiun Cisauk, deket banget loh. Itu stasiunnya kelihatan tuh. Di bawah apartemen itu. Nah, teman-teman bisa hubungi ke 0013 888 11109. Nih kita pakai got yang udah ada besinya di dalam ya, ada pembesiannya, jadi boleh diuruk langsung. Kita mau bikin ininya dulu, jalan pakai paving block, habis itu baru mulai bikin rumah contohnya. Kira-kira kalau teman-teman beli di sini berapa lama? Setahun lah. Tahun lah ya. Setahun udah bisa bawa mertuanya ke rumah baru. Capek lu tinggal sama mertua terus, nah lo? Ya kan kalau mertuanya mau main boleh dong. Lu kalau mertua lu main aja, lu main ke rumah gua kabur. Sebaik-baiknya mertua kok. Tidak lebih baik dari Dari siapa? selingkuhan. Oi. Gila lu. Gue belum pernah tahu sih man, orang gue gak pernah selingkuh. Cobain ya. Ya. Apa? Gila, tulisnya lapangan tenis. Mana? Kalau mau bikin lapangan bulu tangkis, lapangan tenis gimana? Tadinya hampir banget nih, karena kan sekarang lagi tren-tren padel kan. Jadi mau kita bikin lapangan padel di sini. Cuman jangan lah, itu menyalahi cita-cita. Lapangan padel kemarin dihitung jadi 4 di sini. Cuman jangan lah, mendingan kita back to basic, jualan rumah. Sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bye. Lu ngomong grepe-grepe aja lu. Bener aja lu. Emang belum punya pacar? Ngapain buru-buru, ntar nyesel. Lah. Emang belum punya pacar juga? Lagi nyari di koyek.